warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Nur Alif Masito dan teman saya Nadia Fitriana serta Rohmat Syaifullah. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian buku SKI kelas 7 dan kelas 10. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk materi SKI kelas 7 semester 1. Bab 1 yaitu kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian. Yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Jazirah Arab diapit oleh 2 kekaisaran besar yang berada di sebelah utara, yaitu Kekaisaran Persia yang beragama Majusi dengan kitab sucinya Zain Avesta dan Kekaisaran Romawi yang beragama Nasrani dengan kitab sucinya Injil. Kehidupan penduduk Arab pada masa itu rata-rata hidup nomaden. Selain itu, kehidupan mereka dibentuk berdasarkan suku. Suku ini dibentuk oleh kelompok-kelompok keluarga atas dasar nasab, perkawinan, dan sumpah setia. Setiap kabilah dipimpin oleh seorang syekh yang dipilih dari seorang anggota tertua melalui musyawarah. Yang kedua yaitu misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain yaitu istrinya sendiri Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah antara lain yaitu mengajarkan ketauhidan, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu dakwah secara rahasia atau sirriyah, kemudian dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, kemudian beliau hijrah ke Habsyi, kemudian misinya ke Thaif, dan adanya perjanjian Aqobah. Untuk bab kedua yaitu kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Penduduknya telah memiliki kepercayaan dan agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Sebagian besar penduduk Yasrib memeluk agama Nasrani, dan sebagian kecil beragama Yahudi, yaitu kelompok minoritas berasal dari Bani Najran. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad untuk memilih Madinah sebagai tempat hijrah umat Islam antara lain yaitu karena Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Kemudian sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk kota tersebut. Penduduk Yasrib juga telah dikenal Nabi Muhammad karena kelembutan budi pekerti dan sifatnya yang baik. Kemudian bagi diri Nabi Muhammad SAW, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah dari Allah. Poin selanjutnya yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah beliau tiba di Madinah, Rasulullah menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Di antaranya yaitu beliau membangun Masjid Nabawi, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin, adanya perjanjian dengan Yahudi Madinah. Poin selanjutnya yaitu respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sehubungan dengan perkembangan Islam yang sangat pesat membuat kaum kafir Quraisy semakin marah dan berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Antara lain yaitu adanya Perang Badar pada tahun 624 Masehi, kemudian Perang Uhud tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi, Perang Khandaq 5 Hijriah, dan adanya perjanjian Hudaybiyah. Kemudian penaklukan kota Makkah atau yang sering disebut dengan Fathu Makkah, kemudian yaitu yang terakhir Haji Wada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian buku materi SKI kelas 7 semester 2.
Yang pertama yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin termasuk generasi terbaik setelah zaman Rasulullah wafat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pusat kekuasaan itu bersifat sentral. Segala keputusan berada di tangan Khalifah Abu Bakar. Meskipun begitu, beliau selalu mengadakan musyawarah kepada para sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu. Kemudian sebelum beliau wafat, beliau telah menuliskan wasiat untuk menunjuk Umar bin Khattab yang menggantikan beliau menjadi pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kemudian setelah itu pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang diadopsi dari Persia. Khalifah Umar bin Khattab merapikan sistem administrasi dengan menerapkan kalender Hijriyah. Kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Dalam kepemimpinannya, Utsman melanjutkan model kepemimpinan Umar. Sepeninggal Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kemudian melanjutkan pemerintahan Islam dalam kondisi yang tidak stabil. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika melakukan kebijakannya. Pada pemecatan pejabat berawal dari perselisihan kelompok, itulah menjadi awal dari berakhirnya pemerintahan Islam di bawah Khulafaur Rasyidin. Kemudian prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Untuk prestasi Khalifatur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya yaitu memerangi kelompok pembangkang, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah Islam. Kemudian untuk prestasi Umar bin Khattab, yang pertama yaitu perluasan wilayah, yang kedua mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriyah. Untuk prestasi Khalifatur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya yaitu memerangi kelompok pembangkang, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah Islam. Kemudian untuk prestasi Umar bin Khattab, yang pertama yaitu perluasan wilayah, yang kedua mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriyah. Kemudian prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu mengkodifikasi mushaf Al-Quran, kemudian renovasi Masjid Nabawi, kemudian pembentukan angkatan laut dan perluasan wilayah. Untuk prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, memajukan bidang ilmu bahasa dan bidang pembangunan. Kemudian selanjutnya yaitu dinasti Bani Umayyah, pelopor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama yaitu tentang sejarah kekhalifahan dinasti Umayyah. Dengan berakhirnya kepemimpinan Khalifatur Rasyidin, pemerintah Islam kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah. Nama dinasti tersebut berasal dari nama salah seorang kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah, yakni Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Kemudian perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah. Pada periode berikutnya, dinasti Umayyah telah berhasil mengembangkan berbagai bidang. Para khalifah itu sangat berperan penting dalam memiliki kontribusi besar dalam kemajuan bidang ini. Adapun beberapa upaya pengembangan peradaban dan kebudayaan Islam yang telah dilakukan oleh para khalifah yaitu diantaranya dalam bidang administrasi pemerintahan, sentralistik, perubahan sistem pemerintahan, lambang negara, bahasa resmi,
bahasa resmi administrasi pemerintahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kajian buku SKI kelas 10. Untuk semester pertama, bab pertama yaitu tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Untuk peradaban bangsa Arab sebelum Islam, pada permulaannya bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus, karena itu sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pada masa jahiliyah orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Yang pertama yaitu menyembah malaikat. Di antara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Yang kedua yaitu menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin, dan ruh leluhur mereka atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Darohim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Yang ketiga yaitu menyembah binatang. Yang dimaksud binatang adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Yang keempat, menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat sendiri dan dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Yang kelima itu agamanya Yahudi dan Nasrani. Untuk yang kedua isinya tentang keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui yang mata pencahariannya berternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput untuk hewan ternaknya. Untuk bab 2, buku ini berisi tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Isinya yang pertama yaitu sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam Mekah. Setelah menerima dan menghafal wahyu itu, Nabi Muhammad SAW meninggalkan selimutnya. Rasa takut dan gemeternya pun hilang. Mulai saat itulah Muhammad telah diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul. Tugas baru telah datang, yaitu menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu wahyu pun turun terus-menerus dan berkelanjutan kepada pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk menyampaikan wahyu tersebut, tetapi beliau takut kalau kurang mendapat sambutan. Nabi memulai dakwahnya yang terbagi ke dalam 2 fase. Fase yang pertama yaitu sembunyi-sembunyi atau siriyah. Pada fase ini Nabi Muhammad SAW menyeru keluarga dan sahabat dekatnya Siti Khadijah masuk Islam dan bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia, sehingga ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian secara terang-terangan. Untuk dakwah secara terang-terangan, selama lebih kurang 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Lalu Allah menurunkan surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Untuk yang selanjutnya yaitu hijrah ke Habsyi.
Hijrah ini dilakukan kaum muslimin dalam 2 gelombang rombongan. Yang pertama, kaum muslimin yang berjumlah lebih kurang 10 orang laki dan 4 orang perempuan. Yang selanjutnya yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Dan yang keenam yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketujuh, tamsil dan hikmah Isra Mi'raj. Dan yang kedelapan, perbandingan kerasulan Muhammad dengan rasul sebelumnya. Itulah isi-isi dari buku SKI kelas 10 semester 2 dan bab 2, dan yang bab 3 berisi tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Yang pertama yaitu faktor-faktor penyebab hijrah ke Madinah, substansi, kebijakan, faktor keberhasilan, wafat, tanggapan kaum muslimin, perkembangan Islam sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk semester kedua, untuk bab 4 berisi tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk bab kelima, buku ini berisi tentang strategi dan substansi dakwah, yaitu tentang kebijakan strategi Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan strategi Umar bin Khattab, kebijakan dan strategi Utsman bin Affan, dan kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.